Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya, kita semua masih diberi kesehatan oleh Allah sehingga dapat hadir pada pembelajaran hari ini. Oleh sebab itu jangan lupa untuk apa? Iya, untuk selalu bersyukur. Baik, sebelum Ibu menjelaskan materi pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelasnya silakan dipimpin. Terima kasih. Lalu hari ini ada yang tidak hadir? Coba dicek sebelah kanannya, sebelah kirinya, ada teman yang tidak berangkat? Tidak ada, hadir semua. Alhamdulillah, Masya Allah. Oke, hari ini ada yang tahu kita mau belajar apa? Iya, tentang ayat-ayat hubungan antar agama. Lalu tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu agar kalian mengetahui pengertian dari hubungan antar agama, lalu ayat-ayat yang membahas tentang hubungan antar agama, serta kalian dapat mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung di dalam ayat-ayat Al-Quran yang membahas tentang hubungan antar agama di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, sebelum Ibu memaparkan apa saja ayat-ayat dari hubungan antar agama, Ibu akan menjelaskan kepada kalian apa sih itu pengertian dari hubungan antar agama? Ada yang tahu? Belum? Baik, Ibu jelaskan dulu ya. Jadi, kata agama dulu. Agama itu berasal dari bahasa Sanskerta. A yang artinya tidak dan gama yang artinya kacau. Jadi, agama itu apa? Iya, tidak kacau atau tidak semrawut. Dapat kita pahami dari pengertian yang telah Ibu sampaikan bahwasannya agama merupakan sesuatu yang tersusun, tidak semrawut atau tidak acak-acakan. Agama itu berfungsi sebagai pedoman bagi hidup manusia yang mengatur manusia dalam menjalankan kehidupan. Lebih dari itu, agama merupakan meyakini Tuhan yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, selanjutnya yaitu definisi hubungan antar agama. Jadi, hubungan antar agama merupakan adanya interaksi antar pemeluk agama yang didasari pada sikap toleransi, saling menghargai. Selanjutnya yaitu ayat-ayat yang membahas mengenai hubungan antar agama. Itu di dalam Al-Quran ya, ada beberapa surat. Di antaranya yaitu larangan maksa dalam agama dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 256. Potongan ayat di dalam surat Al-Baqarah ayat 256 itu berbunyi Bismillahirrahmanirrahim La ikraha fiddin qad tabayyana rusydu minal ghayy, yang artinya tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam ya, yang dimaksudkan di dalam surat ini. Sesungguhnya telah jelas mana jalan yang benar dan mana jalan yang sesat. Lalu apa sih asbabun nuzul dari Quran surat Al-Baqarah ini? Yaitu pada zaman Nabi itu ada sahabat Ansor yang ingin mengajak anaknya untuk memeluk agama Islam. Lalu turunlah surat ini sebagai bentuk penjelasan bahwasanya tidak boleh ada unsur paksaan. Lalu untuk kita yang sudah memeluk agama Islam, maka memiliki tanggung jawab untuk meyakini sepenuh hati dan menjalankan semua yang telah diperintah oleh Allah. Selanjutnya yaitu membahas mengenai prinsip toleransi terkandung di dalam Quran surat Al-Kafirun ayat 1 sampai 6. Asbabun nuzul dari Quran surat Al-Kafirun yaitu menurut pendapat ulama tafsir klasik
bahwasannya surat Al-Kafirun ini turun karena pada saat itu orang-orang kafir mengajak Nabi Muhammad untuk menyembah apa yang mereka sembah, yaitu berhala. Lalu turunlah surat Al-Kafirun sebagai bentuk tegas penolakan akan ajakan tersebut. Bisa dipahami? Oke. Selanjutnya yaitu hikmah hubungan antar agama. Dengan kita memahami maksud dari ayat-ayat yang telah Ibu jelaskan tadi berdasarkan asbabun nuzulnya, maka ada hikmah, pesan penting yang dapat kita ambil. Di antaranya bahwasannya Allah itu memperbolehkan untuk kita menjalin hubungan dengan non-muslim. Allah itu mengakui adanya agama lain karena dijelaskan dalam Quran surat Al-Kafirun pada ayat ke-6. Lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Jadi pada ayat ke-6 juga itu dijadikan sebagai prinsip toleransi. Lalu Islam melarang pencampuran dalam akidah. Kita boleh untuk berbuat baik, kita boleh untuk menerima kebaikan, kita boleh untuk berbuat adil, asalkan tidak adanya pencampuran dalam akidah. Baik itu dalam ibadah juga termasuk ya. Selanjutnya yaitu orang yang beriman dapat menunjukkan sikap yang baik kepada non-muslim. Jadi jika kita termasuk orang-orang yang beriman, maka kita juga harus berbuat baik kepada siapapun itu, tanpa memandang latar belakangnya, dia agama apa, dia orang kaya atau bukan. Tidak boleh ya anak-anak, kita harus berbuat apa? Iya, berbuat adil. Jadi itulah tadi anak-anak materi kita pada hari ini. Apakah ada yang ingin bertanya? Bu, saya masih belum paham tentang pengertiannya atau ayat-ayat yang membahas tentang prinsip toleransi. Hikmahnya masih ada yang belum paham? Ada? Tidak? Berarti sudah paham semua ya? Alhamdulillah. Jadi anak-anak, kesimpulannya pada materi kita hari ini bahwasannya kita sebagai umat muslim, kita harus bisa saling menghargai, saling menghormati adanya perbedaan karena sudah dijelaskan di dalam Al-Quran ya. Jadi jika ada teman kalian yang berbeda kepercayaannya, kita bisa untuk saling menghormati, menghargai, tidak boleh menghina ya. Lalu untuk pertemuan besok, kalian silakan nanti di rumah dikerjakan halaman 6, itu ada soal pilihan ganda tentang materi kita hari ini. Nanti dikumpul pada pertemuan besok ya. Jangan lupa untuk dikerjakan di rumah untuk semangat belajar, mengulas lagi materi yang Ibu sampaikan pada hari ini. Oke? Oke anak-anak, itu tadi yang dapat Ibu sampaikan. Lebih kurangnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas silakan dipimpin, Nak. Terima kasih. Ibu akhiri. Wallahumma fiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.